teman-teman semuanya, kami dari kelompok 13 Praktikum Manajemen Ternak Unggas Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini, di sini kita akan menjelaskan mengenai manajemen ayam broiler di Peternakan Agus Budi 1 yang berada di Dukuh Randu RT 8 RW 2 Temon Simo Boyolali. Peternakan ini dikelola oleh Bapak Rohmat dengan bantuan mitra, sehingga kebutuhan yang diperlukan sudah disediakan oleh mitra. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Manajemen pakan. Pada peternakan ini, pakan diambil dari calon pokpan. Pakan menggunakan pakan starter, pre-starter, dan finisher dengan tipe pakan B11 MTK. Pakan finisher mulai diberikan pada umur 21 hari. Pemberian pakan dari umur 10-12 hari diberikan sekali dalam sehari. Sedangkan setelah ayam berumur 12 hari ke atas akan diberikan sebanyak 2 kali sehari. Pemberian pakan pada pagi hari sebanyak 40% dan malam 60%. Pemberian pakan pada malam hari tidak boleh telat supaya tidak bermasalah pada ayam. Berdasarkan pendapat Nova tahun 2017 bahwa pembagian persentase pemberian ransum pada ayam jantan tipe medium dengan persentase 30% siang dan 70% malam memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap bobot badan ayam jantan tipe medium. Pemberian minum disediakan secara ad libitum dengan disediakan saluran-saluran air. Biasanya pemberian vaksin, obat, atau vitamin akan dicampurkan dengan air minum ayam. Pakan finisher berupa pelet. Biasanya ayam akan ditimbang oleh PPL dengan sistem penimbangan menggunakan 10-20 ayam sebagai sampel. Pada peternakan ini menggunakan pemanas otomatis sehingga saat suhu mencapai 30 derajat Celcius maka pemanas akan mati dan akan hidup kembali saat suhu sudah menurun. Suhu yang terlalu panas akan menyebabkan ayam mengalami stres dan bisa mengakibatkan kematian. Faktor lainnya yaitu lingkungan, kaget, dan lain-lain. Biasanya ayam yang stres akan dimandikan atau diguyur dengan air. Menurut Widosari et al. 2015, kondisi cuaca yang seringkali berubah secara drastis menyebabkan ayam stres dan kondisi tubuh ayam cenderung menurun. Akibatnya, pertahanan tubuhnya menjadi tidak optimal. Manajemen kesehatan. Pada peternakan ini, pengawasan dari PT dilakukan 2 minggu sekali. Pada peternakan ini, setelah dipasang blower, serangan penyakit menjadi berkurang, bahkan kadang tidak ada. Kematian pada ayam biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan, penyakit, dan lain sebagainya. Untuk DOC, lama pemanasan berkisar 15 hari dengan suhu dari 33 hingga 28 derajat Celcius. Menurut Christmas et al. Tahun 2016, pada suhu 34 derajat Celcius, ayam mengalami kesulitan dalam membuang panas, terutama jika diikuti dengan kelembapan yang tinggi. Dalam keadaan demikian, maka ayam tidak dapat lagi membuang panasnya, sehingga suhu tubuh cenderung melambung. Penyakit yang biasa menyerang ayam adalah stres, gumboro, coli, dan CRD, atau oleh peternak biasa disebut penyakit cekrek atau ngorok. Umumnya, ayam akan divaksin 2 kali. Vaksin yang pertama akan diberikan saat dihatchery dengan penyuntikan, sedangkan vaksin kedua dilakukan pada umur 12 hingga 16 hari. Vaksin gumboro diberikan pada umur 13 hingga 16 hari. Yang paling penting tidak boleh melewati umur 16 hari. Menurut pendapat Ayu et al. Tahun 2011, cara yang paling penting untuk mengendalikan penyakit gumboro adalah melalui vaksinasi. Program vaksinasi pada perusahaan pembibitan ayam berdaging adalah vaksinasi pada umur 1 hari dan atau 2 hingga 3 minggu dengan vaksin aktif yang diatenuasikan yang diikuti dengan vaksinasi booster pada umur 16 hingga 18 minggu untuk memberikan perlindungan pada anak ayam yang diproduksi dengan menggunakan vaksin inaktif. Manajemen perkandangan. Kandang ini memiliki luas 9 x 45 meter dengan model kandang panggung. Kandang ini juga dilengkapi dengan ventilasi udara, atap terbuat dari genteng, dinding terbuat dari bata dan kayu.
Setelah masa panen selesai, kandang akan dibersihkan dan disemprot dengan disinfektan, lalu diberi liter berupa sekam padi. Bahan tersebut mudah didapat, aman untuk ternak, serta berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nura Waliyah 2014 yang menyatakan bahwa bahan yang dapat digunakan sebagai liter adalah limbah pertanian atau limbah pengolahan kayu yang mempunyai sifat menyerap cairan, ringan, harganya murah, mudah didapat, tidak berdebu, aman, tidak beracun, dan kontinu keberadaannya. Penyemprotan disinfektan sebelum ayam masuk biasanya menggunakan long life, sedangkan setelah ayam masuk, disinfektan akan menggunakan septosid. Manajemen pra-pemeliharaan. Manajemen pra-pemeliharaan adalah persiapan sebelum DOC masuk ke kandang, yaitu ada kandang disanitasi menggunakan desinfektan terlebih dahulu. Jadi setelah kandang dikosongkan dari sekam-sekam itu, kemudian didesinfektan. Habis itu kandang diberikan sekam, lalu kandang disemprot dengan desinfektan lagi, kemudian memasang tempat pakan dan minum untuk DOC ayam. Kemudian menyalakan pemanas selama 15 hari dari suhu 33 sampai 28 derajat. Kemudian memasukkan DOC ayam ke dalam kandang. Untuk peralatan yang digunakan harusnya disterilkan terlebih dahulu. Manajemen pasca panen. Panen biasanya dilakukan jika bobot ayam sudah memenuhi, yakni sekitar 1,7 kg. Setelah proses pemanenan tersebut, maka akan dilakukan pembersihan kandang pasca panen. Yang dapat dilakukan adalah yang pertama, sekam dibuang dan kandang dibersihkan. Lalu alat-alatnya pun juga dibersihkan. Yang ketiga, tempat pakan dan minum dicuci dan diberi desinfektan. Yang keempat, kandang diberi desinfektan juga. Yang terakhir, kandang diberi liter berupa sekam padi. Sekian video mengenai manajemen ayam broiler di peternakan Agus Budi 1. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai manajemen pemeliharaan ayam broiler. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih, salam semangat!